Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita membaca kitab Al-Qirtas fi Manaqibul Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas yang minggu kemarin Habib Ali bin Hasan telah menjelaskan kepada kita perihal kenapa Habib Umar ini memiliki gelar julukan daripada Al-Attas, dan juga beliau di akhir telah berbicara bahwasannya lafaz Al-Attas kalau dibalik menjadi artinya sati', yaitu cahaya yang memancar, yang bersinar. Seperti apa cahaya daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan efek kepada orang yang memandang, melihat wajah beliau yang penuh dengan cahaya kewalian yang daripada beliau dapatkan dari gurunya dan datuknya. Maka Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas beliau mengutip daripada ucapan salah satu murid Habib Umar, yaitu Syekh Abdullah bin Umar Ba'ubad qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin. Wallahi summa wallahi. Beliau berkata dengan ucapan sumpah, demi Allah, kemudian demi Allah. Apa ucapan Syekh Abdullah bin Umar? Lau ra'ahu kafirun la aslama. Seandainya ada orang non muslim memandang saja kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, niscaya pasti itu orang non muslim tadi yang kafir akan masuk Islam karena memandang daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan kata Syekh Abdullah bin Umar, waqad aslama ala yadayhi katsirun minal kuffar, dan sungguh telah masuk Islam di hadapan Habib Umar banyak sekali orang-orang non muslim. Kenapa? Karena dengar ucapan Habib Umar, karena dengar nasihat Habib Umar, bukan. Lama ra'au mahya tol'ati wajhihil karim. Tatkala orang-orang kafir tersebut memandang langsung paras penampilan wajahnya yang mulia, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu bagi orang yang kafir. Bagaimana dengan orang muslim? Bagaimana orang yang mukmin? Bagaimana orang yang cinta dan berguru kepada Habib Umar? Kata Syekh Abdullah bin Umar Ba'ubad, beliau bercerita, waqad jalasnahu wa sahibnahu nahnu wa syekhuna Syekh Ali bin Abdullah Baros, dan kita nih, kata Syekh Abdullah, telah duduk bersama Habib Umar menghadiri majlisnya. Bahkan kita bukan cuma hadir majlis, tapi kita menemani daripada Habib Umar. Siapa? Kita, dan bersama guru kita yaitu Syekh Ali bin Abdullah Baros. Wa zurnah nahnu wa Syekh Ali miraran adidah, dan bahkan kita mengunjungi Habib Umar, saya dan guru saya yaitu Syekh Ali Baros, bukan sekali dua kali tapi berkali-kali. Nati ilaihi min wadi dau'an ila baladihi wa hadratihi. Kita nih sampai mendatangi beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari kediaman kita, dari tempat kita yaitu Wadi Dau'an, lembah Dau'an yang ada di Hadramut, menuju yaitu tempatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di Huraidah. Wali anna wa panahu a'ni Huraidah muntazihah nahwa marhalatain. Disebutkan bahwasannya negeri kediaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang bernama Huraidah itu jaraknya bertempat sekitar dua marhalah atau sekitar 85 sampai 90 km dari Wadi Dau'an. Ini Syekh Ali Baros beserta muridnya Abdullah bin Umar, beliau mendatangi, enggak anggap itu jauh, tapi datang berkali-kali. Jaraknya dari Dau'an ke Huraidah itu kurang lebih 85-90 km. Wa atainahu wa nahnu 13 rajulan. Kita ini mendatangi Habib Umar secara berkelompok. Kenapa? Karena jumlahnya kurang lebih 13 orang. Dan kata Habib Umar, kata Syekh Abdullah bin Umar, ini keberkahannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas apa?
fada'a likulli wahidin minna bima yaliku bihalih. Habib Umar mendoakan ke setiap satu orang di antara kita dari 13 orang tadi dengan doa yang pantas dengan keadaannya, dengan doa yang sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Gala, maka Syekh Abdullah bin Umar bercerita, faraitu barakata dzalika du'a dhahara fi kulli wahidin minna ala qadri halih. Maka saya melihat keberkahan daripada doa guru kami Habib Umar kepada setiap orang di antara kami itu nampak jelas satu persatu dengan kadar keadaan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Gala, maka Syekh Abdullah bin Umar bercerita, seperti apa sih pemandangan ketika pertama kali berjumpa dengan Habib Umar? Maka beliau berkata, wa awwalu ma syahadtuhu ana, dan pertama kali pemandangan yang saya saksikan langsung oleh saya sendiri yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wa raaitu tal'atal mubarakah, dan saya melihat langsung penampilan beliau yang penuh dengan keberkahan. Apa yang terjadi? Gibtu wa dhahiltu an ahsasi kulliha, sampai saya terpukau, saya terpesona, sampai saya tidak sadar diri karena begitu indahnya memandang wajah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Li'annaha awwalun nadharatin fihi, karena ini adalah pandangan pertama kali saya memandang wajahnya, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Seperti apa? Li'anni ra'aituhu kadurratil bayda, karena saya sungguh melihat Habib Umar ini laksana mutiara yang putih. Wa wajhahu yatala'la nuran, dan wajahnya berkilauan dengan cahaya. Inilah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sehingga seorang murid yang sungguh-sungguh berguru kepada muridnya seperti Syekh Abdullah bin Umar ini berkata, wa alaitu ala nafsi lamma syahadtuhu, dan saya bersumpah atas diriku sendiri tatkala saya memandang langsung wajah guru saya Habib Umar. Apa sumpahnya? An la ufariqahu abadan ma dumtu hayya, saya tidak akan pernah meninggalkan guru saya selama-lamanya, selama saya masih hidup. Selama saya masih hidup, saya bersumpah di hadapan Habib Umar ketika memandang pertama kali tidak akan pernah meninggalkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas selama-lamanya. Qala fa akhadna ayyaman muqimina indahu, dan kita semua belajar menginap di kediaman Habib Umar selama beberapa hari beriqamah, bermukim di sisinya. Thumma, kemudian setelah beberapa hari, innahu adzina lana birrahil warruju' ilal watan, Habib Umar mengizinkan kepada kami untuk berangkat dan pulang ke negeri kami yang ada di daerah Wadi Dau'an. Karena ini adalah perpisahan beliau dengan Habib Umar bersama Syekh Ali Baros berpulang kembali ke Wadi yaitu Dau'an, maka Habib Umar berpesan kepada yaitu Syekh Abdullah bin Umar dengan ucapannya, wa qala ya waladi, wahai putraku, wahai anakku, al makan wal mashrab wat tariq wahid, tempat, sumber, jalan itu satu, nggak ada perbedaan antara Huraidah dan Wadi Dau'an. Nggak ada perbedaan antara Habib Umar dengan gurumu yaitu Syekh Ali Baros. Sehingga Habib Umar berkata, wa man farraqa baini wa baina Syekh Ali la yuflih. Siapa orang yang berani memisahkan antara saya dan antara murid saya yaitu Syekh Ali Baros, maka orang tersebut tidak akan beruntung, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sehingga dari ucapan ini kita sering yaitu membaca Ratibul Attas di dalam Fatihahnya yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan pasti diikutkan wa Syekh Ali bin Abdillahi Baros.
Maka tidak cukup itu. Habib Umar berpesan kepada Abdullah bin Umar agar tidak membedakan antara Habib Umar dengan Syekh Ali. Beliau tanya lagi, wasa'alani fima tagra minal kutubi, dan beliau bertanya kepadaku, pada pelajaran apa kau baca di dalam kitab-kitab agama. Faqultu lahu, maka saya menjawab pertanyaan Habib Umar, fi kitabil irsyad li Syekh Ismail al-Mughri. Kita ini baca nggak sembarangan kitab, wahai Habib. Kita mempelajari kitab yang namanya judulnya Al-Irsyad kalangan Syekh Ismail al-Mughri yang terkenal, yaitu kitab yang isinya lebih daripada 80.000 masalah fikhiyah dan termasuk kitab yang paling tinggi di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, sehingga tidak sembarangan orang mempelajarinya dikarenakan begitu sulitnya kitab Irsyad. Maka apa? Daripada yaitu ucapan Habib Umar ketika mendengar kitab yang dibaca itu ternyata kitab Al-Irsyad, qala li Syekh Ali, ya Ali. Maka Habib Umar berkata kepada muridnya Syekh Ali, yang mana beliau guru daripada rombongan tersebut di Wadi Dau'an, agri fi kitabil minhaj li Syekh An-Nawawi. Wahai Ali, bacakanlah kitab Minhaj karangan Imam Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi memiliki kitab di dalam fikih namanya kitab Minhajut Talibin. Waqri jami ashabika fih, dan kau ajarkanlah seluruh daripada sahabat-sahabatmu ini, murid-muridmu, ajarkan kitab Minhaj, jangan kitab Irsyad. Kenapa? Fa innahu mubarak, karena kitab Minhaj karangan Imam Nawawi ini penuh dengan keberkahan. Wal fath insyaallah hasilun fil qiraatih, bahkan futuh, keterbukaan di dalam ilmu insyaallah akan didapatkan di dalam membaca kitab Minhajut Talibin karangan daripada Imam Nawawi. Kenapa? Li'annahu qaminun bidzalik, karena kitab Minhaj itu layak, pantas kepada orang yang membaca dan mempelajarinya mendapatkan futuh, keterbukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifala, bagaimana tidak, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lihat bagaimana seorang guru yang mengetahui apa yang terbaik kepada muridnya. Walaupun muridnya menganggap ini terbaik, kitab yang terbaik, tapi guru tahu yang terbaik, yang pas untuk muridnya. Ini adalah seorang wali, ini adalah seorang kutub. La ya'riful wali illal wali, yang mana tidak mengetahui kedudukan seorang wali kecuali dia adalah wali. Habib Umar berkata, wa kaifala, bagaimana tidak, ini kitab karangan Imam Nawawi ini dapat menyebabkan futuh, keterbukaan di dalam ilmu. Wa musannifuhu kutub, karena yang ngarang kitab Minhaj Imam Nawawi ini adalah seorang wali yang mencapai derajat qutbiyah. Wa qad da'a li gharihi, dan sungguh ini Imam Nawawi sebagai wali kutub, beliau telah mendoakan kepada orang yang mau membaca kitabnya, mau mempelajari kitabnya. Famintil kasa'ah, maka kata Syekh Abdullah bin Umar, dari semenjak itu, dari saat itu Habib Umar berkata seperti itu, agra'ani syaikhu fihi, maka Syekh Ali Baros guru kita membacakan kepada kita kitab Minhaj. Wa hasalali al-fath bi barakatih, sehingga akhirnya saya mendapatkan kesuksesan, saya mendapatkan keterbukaan di dalam ilmu agama karena berkahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wa barakati isyaratihil mubarakah, dan keberkahan daripada isyaratnya, petunjuknya seorang guru seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang penuh dengan keberkahan. Inilah yang menyebabkan seseorang belajar kepada gurunya menjadi orang yang sukses. Orang yang belajar kepada gurunya mendapatkan futuh, keterbukaan, dikarenakan mengikuti petunjuk seorang guru, yang mana ini adalah salah satu daripada pondasi 6 yang kata Imam Ali karamallahu wajhah, ala lan tanalal ilma illa bisittatin saunbiuka man majmu'iha bibayanin. Apa saja 6 pondasi di dalam belajar tersebut? Yang pertama kata Imam Ali, dzakain, kecerdasan, wa hirsin, kemauan yang kuat, rakus tamak terhadap ilmu,
wastibarin, dan juga harus sabar belajar dan berkhidmat kepada guru, wa bulghatin, dan harus punya modal di dalam belajar kepada seorang guru. Dan yang dua, yang terakhir, yang begitu penting disimpan terakhir oleh Imam Ali karamallahu wajhah, wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Waktu yang panjang. Nggak ada orang belajar secara instan hanya sekali dua kali udah dapat, nggak ada, butuh waktu yang lama. Dan juga harus ada wa irsyadi ustadzin, dan ada petunjuk seorang guru yang menunjukkan kepada murid apa yang maslahat kepada murid tersebut. Sehingga lihatlah bagaimana Syekh Ali Barus menjadi orang besar, Syekh Abdullah bin Umar Ba'ubat menjadi orang besar, Habib Abdullah bin Al-Haddad Suhaib Radhi menjadi orang besar, karena semua mendapatkan isyarahnya, petunjuknya seorang guru, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga kita yang mendengarkan manaqib Habib Umar ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan futuh, keterbukaan, yang mana orang yang sedang usaha kebuka usahanya, orang yang sedang bekerja kebuka yaitu kerjaannya, orang yang sedang belajar terbuka belajarnya. Keberkahan daripada guru-guru kita, wabil khusus Habib Haji Ja'far Segaf, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Wali